sudah restorasi itu pasti sesuatu yang perubahan menuju yang lebih baik atau pembaruan yang menuju yang lebih baik gitu ya. Nah harapannya demikian juga untuk Kota Denpasar. Jadi sedikit yang sampaikan adalah terima kasih atas dukungan Partai Nasdem terhadap kita ini, apalagi kami sudah diterima. Harapannya ke depan tentu gerakan-gerakan kita bisa lebih kita intensifkan ke depan. Sedikit kami sampaikan ya visi misi tentu untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kami punya program baik untuk kesehatan. Tentu kesehatan saya rasa sudah ada, tapi perlu kita tingkatkan. Jadi bagaimana seluruh masyarakat Kota Denpasar mendapat akses kesehatan yang layak dan berkualitas. Gitu, ya. Jadi kenapa saya sampaikan berkualitas? Karena baru sampai kalau di puskesmas itu baru nyari rujukan gitu kalau nggak salah. Tapi semua ada puskesmas yang tidak rujukan. Artinya begini, kalau perlu dokter spesialis, puskesmasnya sudah ada, belum ada ya? Belum ada. Nah itulah kita ingin meningkatkan. Kenapa yang bilang seluruh masyarakat Denpasar harus mendapat akses kesehatan yang layak dan berkualitas. Begitulah. Kita tingkatkan supaya begitu juga di kesehatan mungkin makin padat penduduk Kota Denpasar, sehingga di puskesmas pun ada rawat inap, rawat 24 jam, sehingga semua masyarakat Kota Denpasar tidak ada masalah tentang kesehatannya. Begitu juga masyarakat yang kurang mampu, kita juga berikan kesehatan gratis. Karena apa? Karena seluruh pekerja sekarang diharuskan mempunyai kartu BPJS. Tinggal sedikit lagi, sekitar 10% masyarakat Kota Denpasar yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Itu yang kita. Kenapa demikian? Tidak mungkinlah kita sebagai penduduk Kota Denpasar meninggalkan saudara kita yang tidak mampu untuk tidak tertangani dalam kesehatan. Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan tentu melalui pendidikan. Pendidikan kita tidak akan mendikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, karena dia sendiri adalah ketua musyawarah perguruan swasta sebalik. Permasalahan murid-murid swasta itu ada 80.000 di Kota Denpasar. Nah ini juga mungkin kakak-kakak mempunyai hubungan yang mulai dimasuki mungkin secara tidak langsung di sekolahnya, tapi di luar. Nah, kan 80.000 itu cukup besar. 80.000 berarti 160.000 orang tua. Sekolah negeri ada 100.000. Nah ini juga kita akan sama ratakan, sehingga produk mau di sekolah negeri, mau di sekolah swasta, harapannya mempunyai kompetensi ataupun standar yang sama. Harapannya, ya. Tentu ini akan kita tingkatkan. Jadi orang tidak perlu dulu ingin sekolah di negeri. Orang sekolah swasta pun dari dulu juga yang pertama kali setelah Indonesia merdeka kan ada sekolah Dwi Jenderal, Saraswati, yang di Dwi Jenderal, dan selanjutnya itu. Nah ini juga kita tidak tinggalkan, sehingga kalaupun di negeri tidak semua murid bisa diterima di negeri. Nah inilah penting pendidikan ini, dan kita harapkan juga ini pendidikan gratis dan bersubsidi. Ini sudah dihitung oleh tim Banggar kita. Di sini Pak Gatre ya, baru kemarin kita diskusi. Nah itu penting sekali. Kenapa pendidikan ini, apalagi kota kita ini, Kota Denpasar hanya sampai 9 tahun pendidikan, dan itu wajib kita harus laksanakan untuk pendidikan. Nah ketiga tentu untuk membangun kesejahteraan dan memajukan kota adalah UMKM. Kita tentu dengan Smart City, tujuan kita adalah semua dasar itu sebenarnya sistemnya adalah Smart City, adalah mendata seluruh UMKM yang di Kota Denpasar, memberikan akses lebih baik, prestasi yang lebih baik, kita berikan modal. Nah ini penting sekali karena masih banyak untuk meningkatkan produk domestik bruto, karena untuk meningkatkan income per kapita itu kan dasarnya adalah produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini harus kalau ditingkatkan, tentu uang yang beredar di kota itu harus ditingkatkan. Nah cara yang meningkatkan uang beredar tentu dari UMKM.
Nah tentu UMKM ini akan laku kalau kotanya juga, tata ruangnya juga indah gitu ya. Banyak sudah kota-kota yang di luar Bali yang sudah sepertinya lebih baik daripada kota Denpasar. Tentu harus indah sehingga Denpasar khususnya menjadi tidak hanya menjadi tempat tinggal kita semua, tapi menjadi tujuan daripada destinasi wisata. Sehingga lebih tamunya datang, tentu tamunya berbelanja. Sudah berbelanja, tentu produk domestik bruto kita meningkat, PAD-nya meningkat, bisa akhirnya meningkatkan income per kapita kita semua, tentu kesejahteraan kita akan meningkat. Seperti yang diingini oleh Indonesia Emas itu kan, 12.000 per kapita. Memang sekarang ini Kota Denpasar hanya menjadi tempat tinggal, belum menjadi tempat destinasi wisata. Dan kemudian untuk menjadi tempat destinasi wisata, kita tahu bahwa produk domestik bruto itu artinya perputaran uang yang di Denpasar ini adalah 70% sampai 80% datangnya dari industri pariwisata, makan minum. Nah, 70% sampai 20% itu industri pariwisata. Akarnya dari mana? Dari budaya. Nah, untuk melestarikan budaya ini, kita memberikan Banjar-Banjar itu adalah les gratis nari, les gratis belajar gong, les gratis belajar sastra Bali itu. Sehingga ini sebagai bentuk, dan kita hitung itu tidak lebih dari 90 miliar dari PKK yang ada. Kira-kira satu Banjar itu 200 juta lah kita berikan. Masih di bawah standar BKK 2025 136 miliar. Itu hanya menghabiskan 80 miliar. Jadi dari harapannya dari 80 miliar ini terjadi stimulus yang membangun semangat daripada generasi muda untuk tetap melestarikan budaya. Karena selama ini yang membentuk 40 triliun produk domestik bruto Denpasar ini tidak ada yang pasti untuk pelestarian budaya. Nah, untuk budaya akhirnya kita mengeluarkan les itu dan lomba-lombanya, dan begitu juga untuk Trihita Karananya, periangan, powongan, dan penting juga dalam hal ini keamanan.